Lanjut, mapar kedua yaitu Pak Ginanjar. Silakan Pak, 5 menit Pak. Ya, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Ibu Ketum, Ibu Neneng Tuti Sarjana Hukum, mengenai menurut janji beliau gitu optimisme bahwa sebentar lagi berkarya akan segera menjadi menunggu ya partai politik yang akan berkompetisi di tahun 2029. Tadi saya sangat suka Bu mengenai tekad Ibu gitu bahwa berkarya itu harus dicintai oleh rakyat, didukung oleh rakyat gitu kan. Dan memperjuangkan aspirasi dari rakyat. Juga mohon izin Bapak Jenderal Ahmad Said, Sekjen gitu. Sama kita berkenalan baru ini berinteraktif dan teman-teman semua yang ada di sini, nama saya Ginanjar Darajat, saya asli dari Jawa Barat, dari Bandung. Berangkat ke sini atas undangan Ibu Neneng dan binaan dari Kang Eka Santosa gitu ya ke sini. Jadi perkenalkan Bapak-bapak Ibu bahwa saya akan memperkenalkan basis massa atau konstituen untuk partai kita gitu. Jadi kalau bagaimana harus bisa eksis 2029, lolos parlemen threshold, mudah-mudahan masih 4%, Kang Ketua DPW Banten gitu kan. Tapi kalau ditingkatkan dari 4% kan kita harus lebih kerja keras lagi gitu. Nah saya berangkat dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia lama gitu ya, dari Ketua Pemuda Tani di Jawa Barat, HKTI, pernah terbelah dua gitu kan, tapi bersatu, tapi tidak jadi kembali bersatu, ternyata rumit juga gitu kan reuninya. Nah di sini saya perkenalkan Kang Budi Sanusi, kalau saya dari HKTI-nya Pak Prabowo, Fadlizon, kalau ini dari Pak Jenderal Muldoko gitu, tapi nggak ada masalah, semuanya diberkarya. Di sini Pak Dr. Wahdi Tawaf, beliau adalah purna daripada Wakil Dekan Peternakan Unpad, praktisi, konsultan, dan sekaligus Ketua Asosiasi Holstein Indonesia gitu ya, mengenai sapi perah. Nah pada kesempatan ini saya ingin percaya diri gitu bahwa teman-teman berkarya itu untuk Jawa Barat Pak ya, belum daerah lain, itu ada 3,2 juta kakak petani ya, rumah tangga petani yang ada di Jawa Barat tersebut. Nah tadi coba ini Pak dikembalikan judulnya itu, judulnya kembalikan. Nah jadi judulnya adalah konsolidasi petani Jawa Barat untuk ketahanan pangan gitu ya. Nah jadi kalau Ibu Ketum tadi bicara konsolidasi internal, mungkin saya menambahkan yang perintahnya turun ke masyarakat plus konsolidasi ke eksternal, yaitu ya konsolidasi petani Jawa Barat untuk ketahanan pangan gitu. Karena apa? Katanya kata Bu Ketum itu Pak Tommy, Mas Tommy itu sangat concern gitu kan dengan program ketahanan pangan Pak Prabowo sebagai asta cita Pak Jenderal gitu ya. Itu swasembada. Nah kita meningkat lagi melebihi swasembada, jadi memang perlu pertahanan yang ekstra gitu kan untuk pangan. Lanjut Pak, bisa dilanjut. Next, nah coba bisa. Nah ini jadi mengkonsolidasikan itu apabila mengapa konsolidasi petani itu merupakan kelompok pemilih yang besar di banyak daerah, terutama di pedesaan gitu. Jadi segmen petani. Kedua, organisasi petani kuat, mereka dapat menjadi saluran komunikasi yang efektif mengenai program dan visi calon gitu kan. Nah siapa tahu nanti berkarya Ibu ya bisa mencalonkan juga selain di eksekutif dari presiden, gubernur, bupati gitu kan, juga caleg-calegnya Pak Sekjen gitu kan, RI sampai ke DPRD gitu. Nah isu-isu seperti harga hasil panen, pupuk, irigasi dan sebagainya sangat mempengaruhi pilihan politik sebagai petani gitu kan. Next Pak. Gitu.
Nah ini tujuannya adalah memperoleh dukungan politik secara etis dan sesuai hukum. Pendekatan umum yang lebih efektif adalah yaitu organisasi. Nah dengan demikian mungkin dipercepat aja konsolidasi petani. Ya, lagi Pak, nah itu konsolidasi kelompok-kelompok, orientasi peningkatan gitu, pendekatan. Lanjut Pak, nanti kepanjangan. Nah langkah-langkah yang dapat dilakukan, pemetaan kelompok tani Pak. Gitu jadi ini sangat grassroots Pak Sekjen gitu, nanti kita turun ke setiap desa Pak, 50 sampai dengan 100 gitu kan kelompok tani tersebut. Lalu nanti ada gabungan kelompok tani, nah selanjutnya ada koperasi gitu. Nah ini semua nanti data itu dilakukan secara digital, digitalisasi petani gitu ya, dari kelompok tani itu nanti kalau meningkat ke agrobisnis itu nanti semua terekod Pak. Jadi siapa-siapa aja yang kita bina itu nanti akan ada catatannya gitu Pak. Bapak lanjut Pak supaya lebih cepat. Nah ini sama mengkonsolidasikan 3,2 juta kepala keluarga petani di Jawa Barat gitu kan. Membangun gerakan ekonomi dan kelembagaan bertujuannya meningkatkan kesejahteraan petani Pak. Nah tadi kan memang bagus ya pidato-pidato bapak-bapak semua saya rasa baik gitu. Tapi kan sekarang itu yang lebih baik adalah program nyata Pak di rakyat ini Pak. Khususnya petani itu program yang nyata gitu kan oleh mereka gitu. Jadi di sini memang dituntut gitu kan manajerial dan kepemimpinan dari partai berkarya gitu kan. Lanjut Pak. Nah ini model Jabar Tani terintegrasi gitu ya. Di tingkat desa apa yang dilakukan, nanti di tingkat kecamatan, lalu di tingkat kabupaten gitu kan. Nah di tingkat kabupaten itu goalsnya adalah koperasi agribisnis Pak. Koperasi usaha tani gitu. Jadi karena kita mengkonsolidasikan petani ini, basisnya adalah komoditi-komoditi unggulan yang banyak umatnya Pak. Pertama kan seperti padi gitu kan, kelompok-kelompoknya banyak. Lalu selanjutnya hortikultura gitu ya, sayur-sayuran, buah-buahan dan semuanya gitu yang tadi kita lakukan kelompok tani tersebut. Nah itu kita muatin gitu. Nah tentunya berdasarkan potensi daerah ataupun kabupaten setempat gitu ya. Misalnya di Banten nanti kabupaten mana gitu kan bisa memetakan gitu. Ya lanjut. Gitu. Jadi, nah ini juga salah satu daripada kebutuhan petani selain nomor satu lahan, kedua pembiayaan, gitu kan. Nah ini akan yang kita dampingi Pak, kita fasilitasi gitu kan pembiayaan itu tidak harus dari uang kantong kita sendiri Pak. Karena tadi kata Bu Ketum gitu kan membantu program pemerintah ya Bu Ketum ya. Nah ini kan ada yang dari skema pemerintah Pak, kementerian gitu kan, Kementan maupun Kementerian Kehutanan atau dan sebagainya gitu kan, KKP, kelautan gitu kan, seperti kata Pak Lai tadi. Ada sekarang mengenai apa, swasembada garam nasional gitu kan, lagi rame ditingkatkan. Ini contohnya kan lembaga keuangan, dana bergulir, LPDB Pak, koperasi itu nanti yang kita bentuk gitu. Nah itu semua lanjut Pak, gitu. Nah ini komoditas unggulannya Pak, padi itu yang paling tinggi, peran serta petaninya Pak, anggota umatnya itu yang paling banyak gitu kan, padi. Jadi memang khususnya ya mulai sekarang gitu maupun yang DPW Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Nah kita tidak usah ragu-ragu, bukan klaim ya, jadikanlah memang petani itu basis massa yang pasti Pak gitu kan. Yang bisa kita bimbing, kita arahkan gitu kan, tanda kutip dimobilisasi untuk kebaikan gitu kan. Kalau sejahtera pasti dia juga akan dukung. Padi, jagung gitu kan, sayuran, palawija, kopi juga Pak, sama kopi itu kan sebarannya banyak Pak di LMDH. Kita bekerja sama Pak dengan lembaga masyarakat desa hutan, perhutani itu Pak, kawasan hutan. Di Jawa Barat itu ada 1.822
desa hutan gitu. Nah, artinya kalau kita memang tidak ragu-ragu gitu kan, lalu tekun, rajin, ini sudah saya buktikan Pak, sewaktu Pilpres 2024, kita bikin relawan bersama Pak Jamari namanya Baraya Prabowo Pak. Namanya itu memang nama lokal setempat gitu, jadi memang supaya lebih akrab gitu kan, lebih diterima. Pancakakina itu kalau kata orang Sunda enak gitu Pak, itu. Nah alhamdulillah gitu kan, sukses. Ketuanya Pak Lodwig Pusung Pak, itu Pak, mantan Asop gitu kan. Nah ini komoditinya, lanjut Pak, boleh Pak? Biar kita singkat, nah itu tadi. Yang gambar pohon tadi. Jadi selain di hulu Pak, di kelembagaan petani yang kita kelola gitu, sesuai dengan kebijakan pemerintah itu kita melakukan hilirisasi ya Pak. Hilirisasinya, nah ini mudah-mudahan misalnya dengan singkong gitu ya, kasapa sudah ada 1.000 petani, kita data anggotanya, gapoktannya, dibikin juga koperasinya. Nanti oleh koperasi itu mungkin Bu Neneng ya di DPP bersama provinsi itu mencari off-takernya Pak. Off-taker itu pembeli perusahaannya ya, off-taker gitu kan. Dijadikanlah misalnya disebutnya itu tepung mokaf gitu Pak. Tepung mokaf itu kan sangat sekarang itu bagus sekali pasarnya gitu kan, menggantikan memang yang tepung terigu biasa gitu. Nah ini juga nanti berapa banyak anggota kita, nah tapi semuanya nanti terdata secara digital gitu kan. Nah itu organik. Gimana Pak? Mau tanya ya. Terlalu banyak ya? Tepung moka itu kan dari singkong ya? Iya, mokaf ya. Memang kita sedang mau membuat kebun singkong, kebetulan kita ada lahan. Ya. Dan saya pernah ke Nusa Kambangan, ternyata di Nusa Kambangan itu ada pabrik yang mengolah singkong menjadi yang tadi Bapak sampaikan, terus Ya. jadi beras kecil-kecil begitu. Ya. Mudah-mudahan ini Ya. program Berkarya Nusantara itu Ya. menuju seperti itu. Jadi itu konkret mungkin ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, mokaf, terus juga kelapa Pak. Seur ya di Banten Selatan, Jawa Barat Selatan, daerah-daerah selatan semua. Kelapa itu hampir semuanya Pak bisa digunakan. Tapi kita awali dari tingkat desa, pendataan petaninya dulu gitu kan, oleh pendamping kita naik ke kecamatan, nanti ada olahannya gitu ya, kayak pabrik dan sebagainya. Lalu seterusnya disatukan di dalam koperasi agrobisnis kita. Cepat, lanjut mungkin masih cepat, waktunya udah habis. Pak, ini yang terakhir Pak, kesimpulannya paling akhir aja. Terus Pak. Ini ya pendek ya. Nah, ini jadi potensi konsolidasi ekonomi pedesaan Jawa Barat itu, satu, petani padi itu jumlahnya 1,5 sampai 2 juta Pak. Nah, petani jagung itu berapa? 200.000. Lalu rumah tangga hortikultura itu besar 1,28, peternakan itu 1 juta lebih gitu kan. Lalu apa itu? Nah ikan ini sampai dengan perikanan itu 270.000. Nah goalsnya tuh akhirnya Bu Neneng mungkin di per kabupaten nanti kita harus punya adalah koperasi agrobisnis forum komoditas hilirisasi berbasis kawasan gitu. Jadi basis ekonomi pedesaan itu sangat besar Pak secara ekonomi. Jadi begitu, jadi kurang lebih kesimpulannya artinya ini memang bukan proyek politik yang bakar uang Pak Sekjen, bukan gitu. Tapi kita adalah menghidupkan ekonomi rakyat gitu Bu. Jadi sampai itu mungkin Bapak-bapak, Ibu, terima kasih. Kalau ada hal-hal yang bisa ditanyakan silakan. Terima kasih Pak Moderator. Tepuk tangan luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Ginanjar. Jadi tadi Pak Li perikanan, ini pertanian. Nanti silakan dielaborasi teman-teman semuanya.